Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan hari ini kita sudah sampai di kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kita akan belajar dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan di ayatnya yang pertama. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sesuatu yang mungkin ini sering menjadi sebuah pertanyaan. Perlukah kita menikah lagi ketika pasangan kita sudah tidak ada? Atau bolehkah kita menikah lagi setelah kita sudah menjanda atau menjadi duda? Mungkin pertanyaan ini pernah kita dengar dan mungkin sering kita dengar, atau bahkan kita sendiri mempertanyakan hal ini di dalam kehidupan kita. Sah-sah saja Bapak Ibu Saudara ketika seseorang ingin menikah lagi ketika dia sudah tidak lagi memiliki pasangan. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan ketika seseorang itu akan menikah lagi. Misalnya, apakah dengan saya menikah lagi, kehidupan saya nanti akan menjadi lebih baik? Kita juga bisa bertanya, apakah tujuan daripada pernikahan ini? Apakah hanya sekedar menghilangkan kesepian karena selama ini kita memiliki pasangan? Apakah hanya karena kebutuhan seksual sehingga kita menikah? Atau karena kita merasa kita tidak bisa hidup sendiri? Tentunya hal-hal yang demikian perlu menjadi pertimbangan. Tujuan pernikahan kita harus jelas. Apakah dengan saya menikah lagi, hidup saya akan menjadi lebih baik? Apakah kehidupan saya bisa menjadi lebih maksimal di dalam saya memuliakan nama Tuhan? Jika hal itu kita bisa melihatnya, mungkin tidak ada salahnya untuk dicoba. Tetapi jika karena keinginan semata, karena melihat status orang lain, karena orang lain melakukan hal yang sama, mungkin itu perlu menjadi pertimbangan kita. Kenapa? Karena menikah bukan hanya sekedar saya pengen, saya mau, tetapi menikah adalah satu relasi yang penting, yang juga di sana ada kekudusan di dalamnya. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Tentu kita harus menyingkapinya dengan baik. Apakah keluarga saya siap menerimanya? Apakah saya akan diterima baik dengan calon pasangan saya dan juga keluarganya? Karena menikah bukan hanya sekedar saya suka sama dia, dia suka sama saya, tetapi juga keluarga memberi pengaruh, terlebih ketika kita sudah pernah menikah. Tentunya hal-hal yang seperti ini perlu menjadi pertimbangan, dan tentunya dibutuhkan kedewasaan, kematangan di dalam kita mempersiapkan segala sesuatunya. Bagi saya, sah-sah saja ketika seseorang mau menikah lagi dengan status duda atau janda yang ditinggal karena kematian.
Bapak Ibu Saudara, hal ini pun dialami oleh Abraham. Ketika istrinya meninggal, dia sudah menyelesaikan semuanya, dia pun mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Dia ambil dia sebagai istri dan kemudian memang dia mendapatkan keturunan daripada Keturah ini. Dan Kejadian 25 ayat 1 sampai 6 menceritakan tentang keturunan Abraham dari Keturah. Selama pernikahan tujuannya jelas, selama dasarnya jelas, harapannya jelas, tidak ada masalah. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan apakah dengan saya menikah, hidup saya akan lebih baik. Apakah dengan saya menikah lagi, kehidupan saya semakin memuliakan Tuhan. Dan tentunya akan ada banyak hal yang harus kita pahami, harus kita kenali. Supaya apa? Pernikahan ini bisa berjalan dengan baik. Ada yang berhasil banyak, ada yang gagal banyak juga. Kenapa bisa demikian? Karena dasar motivasi tujuannya seringkali tidak sesuai. Selama sesuai, dasarnya sesuai, tujuannya sesuai, tidak ada masalah. Dan bukan sesuatu yang tabu untuk kita hari ini. Itu sah-sah saja. Tapi yang penting harus jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagian ini bukan berarti harus menikah juga, tidak ya. Itu adalah sebuah pilihan. Apakah tidak menikah lebih baik? Jika memang itu lebih baik, tidak ada salahnya. Kita tinggal fokus membesarkan anak atau mungkin konsentrasi di tengah keluarga yang masih ada. Itu juga akan jauh lebih baik. Yang penting apapun keputusannya, kita harus mempertimbangkan dengan matang-matang. Syukur-syukur kita bisa konsultasi terlebih dahulu ya dengan orang-orang di sekitar kita yang tentunya memiliki dasar pemikiran yang baik ya, sehingga dasar-dasarnya nanti kita pahami, kemudian kita bisa mengetahui alurnya, keluarganya, pohon keluarganya ya, motif daripada pernikahannya, sehingga bangunan itu nanti akan terbangun dengan baik. Karena bukan hal yang mudah untuk kita menyesuaikan dengan orang yang baru, apalagi kita baru saja ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Nah, belajar dari kisah Abraham, memang pada akhirnya mereka bisa hidup, mereka bisa menghasilkan keturunan, dan mereka juga boleh mengalami berkat pemeliharaan dari Tuhan. Apapun keputusan kita hari ini dalam pernikahan, dalam membina keluarga, yang penting kita sudah mempertimbangkan dengan masa-masa, dengan menyadari akan segala konsekuensi, harga yang akan dibayar kemudian, dan kita sudah meminta pertimbangan baik dari rohaniawan ataupun orang-orang yang mengerti tentang pernikahan dan juga tentunya di dalam pimpinan Tuhan. Nah, kiranya hal ini juga boleh menolong kita dan kita boleh melihat sudut pandang, cara pandang ini menjadi lebih baik. Semua pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Apapun pilihannya, biarlah segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari kehidupan Abraham dan Keturah, bagaimana mereka membina sebuah pernikahan pasca ditinggalnya orang yang mereka kasihi. Kami belajar dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami, apakah kami harus menikah ataupun tidak ketika kami ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi. Dan kami tahu apapun keputusannya, semuanya ada dalam kasih dan juga pemeliharaan Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami menyadari, mengetahui tujuan dasar daripada pernikahan yang akan kami bangun. Sehingga semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, dan kiranya Engkau menolong jika ada di antara umatmu, anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul, apakah mereka akan membangun pernikahan kembali dengan orang yang mungkin mereka baru kenal, ataupun siapapun mereka. Biar Tuhan juga yang memimpin sehingga mereka tidak salah langkah atau salah memilih pasangan kembali. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan juga akan menolong, memberikan hikmat sehingga kami bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang jauh lebih baik. Dan kami serahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, dan kami bisa belajar di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memampukan kita
hidup memuliakan Allah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.